lagi apa nih Mana sama Om Apin ketemu sama guru kami ya Mas Yoyo. Kami tuh sayang banget sama Mas Yoyo. Hadiah luar biasa ya. Makni, Pak Wahono, idolaku juga ya. Dan saya lihat banyak sekali cowok-cowok ganteng ya di ruang ini. Bener, sampai salfok gitu. Karena sekarang ganteng-ganteng. Tapi maaf ya, Om Apin lebih ganteng. Punya sambut, suaminya tercinta, Bapak Apin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, nama saya Apin. Teman-teman, alhamdulillah, puji syukur saya amanah bisa melewati 3 hari ini ya. Alhamdulillah. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Mbak Ning dan Pak Wahono dan semua tim di Pati ya, Mas Hendri, Mas Wiwin, ya, Mas Dita, semua yang terlibat dalam mengajarkan kami, memberikan kami ilmu, berkorban untuk kami, siapin makanan, minuman, ya, penginapan untuk kita dan tempat ini semua. Saya sama anak sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih pada semua teman-teman leader-leader dan mentor di sini. Saya minta semua teman-teman tepuk tangan. Saya sebenarnya bingung mau ngomong apa ya. Alhamdulillah saya sama Nok udah 23 tahun di Herbalife. Bingung ngomong apa itu. Perasaan saya selama belajar 3 hari di sini, Mbak Ning, Pak Wahono, semua teman-teman, Mas Hendri, Mas Dita, saya merasa selalu baru. Saya merasa sama anak, merasa baru lagi, merasa semangat kami yang dulu 23 tahun yang lalu selalu hadir kembali dan hadir di tempat ini. Saya pernah di posisi teman-teman dulu waktu kita baru mulai. Saya tahu sebagian mungkin dari teman-teman punya latar belakang kesulitan seperti kami dulu, punya keinginan juga seperti kami dulu ya. Saya juga punya impian yang besar, Mas Yoyo. Impian saya itu bukan materi itu dulu. Jadi impian saya itu, saya punya orang tua yang udah pensiun, ayah saya seorang volunteer ya. Terus saya punya adik satu perempuan, Mas Hendri, namanya Eci Sofia. Dia dari kecil itu umur 7 tahun itu sakit diabetes. Ya, jadi seumur hidupnya dokter memutuskan itu harus suntik setiap hari 3 kali insulin. Ya, ayah saya udah tua, penghasilannya sangat kecil gitu ya. Saya ketemu Herbalife, saya lagi nganggur, benar-benar nganggur, nggak punya uang, dan saya lagi cari peluang. Karena saya harus punya uang gitu udah. Karena orang tua saya, adik saya, apalagi adik saya khususnya tuh nggak bisa nggak ada uang. Obat itu harus ada, titik udah. Dan waktu itu tahu segitu tuh obatnya, 1 botol kecil segede kelingking ini, obat suntiknya dulu masih suntik biasa ya, nggak kayak sekarang pakai pulpen gitu. 1 botol ini hampir 400.000 dan itu hanya seminggu, itu setiap hari. Dan alhamdulillah sih sekarang sampai usianya udah 40 lebih masih adik saya masih sama-sama kami. Alhamdulillah. Maksud saya apa?
Saya kerja keras dia banget. Saya punya impian yang nggak bisa dipilih. Kalau kita punya impian pengen mobil mewah atau rumah mewah, mungkin kita bisa pilih, kalau nggak capek nggak apa-apa. Kalau saya nggak bisa beli mobil ini, nggak usah deh, nggak apa-apa. Beli mobil ini aja yang lebih murah. Tapi waktu itu impian saya nggak bisa pilih. Saya harus ada uang. Obat itu harus ada. Orang tua saya harus bisa saya bantu. Harus ada makanan setiap hari di rumah. Ya, jadi Mas Yoyo semua tim kita, pres tim kita, mil tim kita di Kudus, di Pati ya, sudah mengajarkan kita harus punya impian. Karena kita nggak punya bos. Karena tidak ada orang yang menyuruh setiap hari kita harus bekerja. Tidak ada orang yang memaksa kita untuk menimbang. Tidak ada satupun orang yang bisa. Bahkan sponsor mentor pun kita nggak punya hak itu. Dan memang saya punya sponsor Paripa Ibu itu nggak pernah nyuruh saya nyebar flyer, nyuruh kita ya nak. Ya kan? Jadi itu tantangan yang sangat besar menurut saya. Sampai saya 23 tahun di Herbalife. Kesuksesan itu hanya itu yang menentukan. Kita udah punya guru yang hebat. Kita udah punya mentor yang luar biasa. Saya belajar 3 hari di sini, saya merasa sebagai orang baru lagi. Saya merasa semangat. Saya merasa saya harus sukses. Saya merasa benar-benar saya nggak merasa sukses benar. Saya harus sukses. Jadi itu teman-teman. Kalau kita nggak bisa ada setiap bangun pagi itu nggak ada yang tendang pantat kita untuk mau bekerja, kita nggak akan bisa sukses. Ilmunya semua udah cukup. Ilmu yang kita pelajari selama 3 hari ini udah lebih dari cukup teman-teman. Dan sudah dibuktikan. Mbak ini buka NC di sini 3 tahun jadi presiden. Waktu itu mungkin kurang lebih kayak Getting gitu ya Mbak ini. Ya posisinya kurang lebih ya kayak gitu ya waktu itu. Kurang lebih ya. 17.000 kan. Dan dalam 3 tahun teman. Kalau kita sekarang nih belum Getting, dia paling lama 4 tahun dah jadi presiden tim. Benar nggak? Bisa diprediksi kan? Bisa diprediksi. Kapan kita bisa sukses? Semuanya tergantung kita Pak. Ya kan? Jadi kalau mau mulai sekarang. Kalau Mas Yoyo bilang tinggalkan semua yang tidak ada hubungannya dengan mencapai target kita menjadi presiden tim, lakukan. Titik, nggak pakai koma. Nggak mungkin kita nggak bisa jadi presiden tim, nggak mungkin. Ya Bu, apa yang ada di dalam pikiran kita itu yang menghalangi kita? Buang semuanya. Komunikasi sama suami istri. Bilang, pulang dari sini bilang sama pasangan kita, Bu, Pak, kita harus jadi presiden tim. Segala hal yang tidak ada hubungannya dengan menuju target kita ke presiden tim, kita tunda dulu kata Mas Yoyo. Kita tinggalkan kalau gitu. Gak penting. Gak ada yang penting selain jadi presiden tim, teman-teman. Saya waktu berjuang sama anak, kita nggak ada punya target jadi Getting. Saya nggak pernah punya impian jadi mil tim. Jadi presiden tim, titik. Iya Mas. Benar gak? Karena Getting, mil tim, ya sebelum presiden itu hanya anak tangga. Tapi panggung sebenarnya kesuksesan itu adalah panggung presiden tim. Ya, jadi itu kita masih ada di anak tangga teman-teman. Belum di atas puncak gunung, belum nyampe. Mentor saya bilang jangan pasang tenda waktu kita udah jadi Getting. Jangan pasang tenda waktu kita jadi mil tim.
tidur, menikmati pemandangan di atas gunung. Kalau kita bisa lihat lebih jauh lagi, kita masih ada di anak tangga, belum di puncak. Gitu. Jadi itu aja teman-teman. Saya ya sebenarnya presiden tim iya sih panggung ya. Tapi alhamdulillah saya udah amanah, masya Allah, barakallah. Saya udah 2008 jadi presiden tim. Saya mau diam di rumah sama anak, nggak ada gunanya juga. Dulu waktu kita ini kita kerja keras memang, tujuan kita saya harus punya uang. Tapi setelah jadi presiden tim, begitu banyaknya uang yang Allah kasih buat kami. Sampai kami merasa, ini kita jadi presiden tim terus mau ngapain ya duit banyak begini? Orang tua udah dibeli rumah, udah dibeli mobil, adik saya, bismillah, insya Allah saya udah bisa jamin hidup adik saya. Apalagi itu? Ternyata uang yang banyak itu, yang Allah kasih titipan buat kami, ada maksudnya. Uang itu sebenarnya bukan uang kami sendiri. Uang itu masih aja bilang kan, Amin juga bilang, kita investasikan kembali ke dalam kehidupan orang-orang lain. Kita bagikan ilmu, kita bagikan tenaga kita bantu orang di Herbalife. Ya Bu, jadi sebenarnya sih Prestim ini ada targetnya kayaknya gede banget ya. Nanti Bapak Ibu bisa rasa apa yang kami rasa, masih rasa, Maning rasa. Udah jadi Prestim ternyata masih banyak level yang masih dicapai ya. Ya kan gitu ya. Jadi aduh, saya benar-benar 3 hari ini saya pengen naik level. Yes. Masya Allah gitu ya, Masya Allah. Tapi saya yakin Pak Hadi ini pasti lebih dulu nih Pak Hadi. Saya bilang, aduh ini Pak Hadi ini bisa jadi founder. Saya bilang gitu, benar gitu ya. Saya pikir, aduh, ini dengan ilmu NCOP, PDNC, NCOP, saya sangat yakin, bismillah, Allah akan menolong saya untuk naik level lebih tinggi lagi. Saya ingin jadi founder. Saya ingin banget jadi founder silver. Tapi bukan buat saya teman-teman, benar-benar bukan buat saya. Untuk orang-orang lain. Pak Rifai selalu bilang, kalau kamu mau lebih sukses, kamu bantu orang lebih banyak. Hanya itu aja. Ya teman-teman, kita beruntung semua. Keluar dari pintu ini, kita bukan orang bodoh lagi di hadapan. Kita udah punya ilmu Pak. Kita udah punya modal. Kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi kita udah nggak sama orang di luar lagi. Kita udah nggak sama orang yang tidak training di sini. Kita semua nih sudah berilmu. Jadi keluar jangan jadi orang bodoh lagi. Kita nggak boleh bodoh lagi. Kita harus lakukan ilmu ini. Segera action. Jangan balik lagi ke semula. Buat apa kita 3 hari di sini? Kita harus berubah. Keluar dari sini kita bukan orang bodoh. Kalau kita balik ke semula, kita jadi orang bodoh lagi. Ya Bu? Ya, harus serius. Presiden tim titik. Semua yang tidak ada hubungan dengan presiden tim tunda dulu. Titik Bu. Jadi, terima kasih. Saya bersyukur, alhamdulillah, ilmu yang luar biasa. Mas Dita, Mas semuanya teman-teman dikasih. Bismillah. Kalau ada apa yang kami bisa bantu, insya Allah kami siap. Bismillah. Ya, teman-teman ya, kalau ini ya. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sedikit tambahinnya Mas Yoyo ya. Baik teman-teman, ini kalau Om Apin udah ngomong gini gawat ini ya, bisa nggak pulang-pulang kita ya Bu Apin ya. Ya, teman-teman, alhamdulillah Mbak Ana pribadi sangat bersyukur sampai hari ini saya dikasih suami yang luar biasa. Beliau adalah sahabat saya, pemimpin saya,
Dan kata almarhum orang tua saya, itu mantu kesayangan katanya. Karena beliau ini sangat sayang sama orang tua saya, sangat santun kepada orang tuanya sendiri, sangat sayang kepada adiknya, sangat sayang kepada adik saya. Alhamdulillah. Ya. Dan mana sekalian Mas Yoyo, suami aku kok ada ubahnya, kok tambah ganteng gitu ya. Terus saya lihat ada Mas Hendy, dia mirip-mirip sama Om Apin muda dulu. Cuman gantengan Om Apin dikit. Cuman, nah terus singkatnya nih ya, singkat aja ya, singkat padat ya. Ketika mana mau berangkat ke sini, sponsor kami Ayah Rifai sama Bunda Iin sama Pak Faisal, Mami Elisa, titip salam buat teman-teman semua di sini. Titip salam khususnya buat para pemimpin di Pati ya, Jawa Tengah yang subhanallah yang tidak ada lelah-lelahnya menyediakan sarana untuk belajar buat orang-orang yang masih mempunyai harapan besar di Herbala. Orang-orang cemong seperti kita yang mungkin nggak punya banyak pilihan dalam hidup kita, betul ya? Kalau mana nggak terus ada di Herbala, apa aku harus jualan nasi untuk lagi? Kalau Om Apin nggak terus berjuang di Herbalife, apa mesti jadi preman lagi di Terminal Romangun gitu? Kami nggak punya banyak pilihan. Jadi kalau yang tadi Mas Yoyo bilang presiden tim adalah harus jadi presiden tim, itu kami banget Mas Yoyo. Dan alhamdulillah kami punya mentor sponsor Ayah Rifai, Bunda Iin, Faisal, Mami Elisa yang betul-betul nawin gitu ya, memaklumi semua kelemahan kami, kebolotan kami gitu ya. Jadi saya kalau lihat orang tuh cemong apa, saya kayak dikasih cermin gitu. Nah ini kayak buat dulu gitu. Oh, orang datang nggak kurus-kurus dari satu pertemuan ke pertemuan yang lain gitu ya. Nah ini kayak buat dulu nih, pas ini dia nggak beres di makannya gitu. Saya melihat diri saya di dalam diri kalian semua gitu. Iya. Hanya Allah kasih kami kesempatan sampai jadi presiden tim gitu. Artinya Allah juga akan kasih kesempatan kepada teman-teman semua. Amin. Ya. Tapi mesti ingat ya, kita insya Allah kalau dikasih cepat sukses, barangkali kita jadi orang yang sombong. Kalau dikasih lancar terus, barangkali kita hilang. Jadi bersyukur kita diumpet-umpet gitu ya. Maksudnya ya kadang-kadang pengen gantung diri di pohon toge. Kayak terus kita udah kayak hari ini aja saya merasa aneh gitu ya, bangun pagi pengaca nyari apa lagi sih, uangnya udah banyak sekalinya, aku udah gak tahu itu baju di lemari udah kegilir gak ada, udah kebanyakan. Sampai pembantu saya bilang, karena pakai baju baru tiap hari aja nggak kelar ini antriannya gitu. Ngerti ya, jadi banyak sekali gitu ya. Terus semua sudah dilakukan gitu. Terus saya ambil kerudung ini ngapain juga gua di Pati ya pakai kerudung orangnya. Seumur hidup aku udah pernah lihat kerudung kayak gini. Ya Allah, saya beli ini tahun 2013 ya. Setiap kali, dan harganya lumayan mahal gitu ya. Belinya juga di negara mana saya lupa gitu. Waktu beli saya bilang suatu hari aku akan punya keberanian pakai kerudung ini. Setelah 9 tahun loh. Belinya 2013 kan, setelah 9 tahun makinnya di Pati ya. Apa sih hidup aku gitu ya. Ya luar biasa gitu. Terus katanya celana pakai yang model oversize, oke lah oversize ya. Terus saya nanya, ngapain sih gitu. Ya sudahlah emang, tapi saya senang ketemu kalian semua. Saya cuma mau bilang gitu, saya itu mau babi sama kayak kalian semua dulu. Itu kalau training bawaannya lama
ada biskuit selamat ya, keripik singkong, segala macam yang serba. Jadi kita kalau training kayak gini nih, saya naik minimal 3 kilo sudah naik. Jadi kalian nih pasti naik nih. Jajan nggak paru-paru, jadi antara semangat operasi, tapi kayaknya enak dijajan nih. Terus di dalam hati besok gua rapiin deh dieta, udah pulang gitu, bener nggak? Sama, gua juga dulu begitu, sama saya juga dulu begitu teman-teman. Ya jadi nggak usah terlalu silau sama presiden, kalian juga akan sampai kok, insya Allah. Ya, cuman lah gitu, jangan cengeng aja, pokoknya harus yakin. Ya kalau kita keluar melakukan semua ilmu ini tidak yakin, mendingan nggak usah dikerjain. Muka kita ini udah jelek pas-pasan ya teman-teman. Modal kita tuh cuma semangat dan pede. Ya, kalau udah jelek tapi pede, jeleknya berkurang teman-teman. Iya nggak? Nggak terlalu cantik, alis nencong dikit tapi kita semangat. Orang nggak liatin alis kita. Bener teman-teman, dulu saya pernah ke pertemuannya pakai sepatu murahan. Wah semangat, patah. Saya turun, saya ambil lagi HP. Dan nanti gua menggila nih ya. Gak apa-apa teman-teman. Ya, yang penting semangat. Nah, terakhir dari Mbak Ana sama Mabin, kami sebagai presiden tim di Indonesia adalah orang tua kalian semua. Kami tidak pernah melihat gitu ya, semua orang itu ini dari tim siapa, saking sengsaranya perjalanan menuju presiden tim itu. Setiap kali kami melihat orang-orang yang belum presiden tim, yang sedang berjuang itu, seperti dikasih cermin seperti kita sendiri dulu seperti itu, yang ada tuh cuman rasa sayang gitu. Yang ada cuma doa buat kalian semua gitu. Semoga Allah kasih tekad yang kuat buat kalian semua terus berjuang gitu. Kita jadi presiden itu bukan karena kerja keras kita loh teman-teman. Banyak orang kerja keras gak jadi-jadi juga gitu. Banyak orang mungkin yang kerjanya gak terlalu keras jadi juga gitu. Tapi kita mau jadi yang model kayak apa yang kita banggakan untuk diri kita sendiri, yang bisa kita ceritakan pada anak